Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi dengan judul pengertian jenis dan bentuk korupsi. Yang pertama, A. Pengertian korupsi. 1. Etimologi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, sehingga bisa disimpulkan bahwa arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengertian korupsi secara umum adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. 5. Menurut para ahli, A. Profesor Subekti, pengertian korupsi menurut Profesor Subekti adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. B. Asumati Mazhar, pengertian korupsi menurut Asumati Mazhar adalah berbagai tindakan gelap dan tidak sah, illicit or illegal activities, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. C. Jeremy Pope, pengertian korupsi menurut Jeremy Pope adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak keeping distance. D. Kartini Kartono, pengertian korupsi menurut Dr. Kartini Kartono adalah tingkah laku yang menggunakan jabatan dan wewenang guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. B. Unsur-unsur korupsi. Dilihat dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti 1. Perbuatan melawan hukum, 2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, 4. Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. C. Faktor-faktor penyebab korupsi. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor utama penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya, yang meliputi A. Sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. B. Gaya hidup konsumtif, perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab terjadi korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya A. Faktor ekonomi, B. Faktor politik, C. Faktor organisasi, D. Faktor hukum.
D. Jenis dan bentuk korupsi. 1. Penyuapan mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. D. Penggelapan merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. 3. Kecurangan merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, trickery or swindle, termasuk dalamnya proses memanipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. 4. Pemerasan, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. D. Favoritisme adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. E. Contoh kasus korupsi di Indonesia. 1. Kasus EKTP, total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. 2. Proyek Hambalang, kerugian negara mencapai 706 miliar rupiah. 3. Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, total kerugian negara mencapai 3,7 triliun. F. Cara mengatasi korupsi. 1. Membangun supremasi hukum yang kuat. 2. Ekstensi para aktivis. 3. Menciptakan pendidikan anti korupsi. 4. Membangun pendidikan moral. 5. Pembekalan pendidikan religi yang intensif. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan, dan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.